Presiden memberi instruksi kepada saya untuk membesarkan industri pertahanan dan PTDI bagian yang sangat penting. Mungkin seolah tidak diperhatikan, tapi Pak Jokowi sekarang bertekad untuk membangkitkan semua industri kita dalam negeri, dan saya diberi tugas untuk ikut mengembangkan industri pertahanan, dan potensinya sangat besar, kemampuan insinyur-insinyur kita luar biasa. CN235 salah satu produk kita yang menurut saya sangat berhasil, ratusan sudah dipakai di seluruh dunia, ya. Kalau tidak salah kita hanya mampu sekarang ini produksi 4 CN235 setahun. Kita harus buat dalam waktu yang tidak lama lagi harus bisa produksi 24 CN235 satu tahun. Jadi produksinya sudah cukup bagus. Kita akan memesan lebih banyak lagi supaya industri pertahanan kita kuat. Salah satu syarat kita beli dari mereka, dia harus investasi di sini, dia harus memperbaiki, meningkatkan production line, alat-alat diperbarui dan sebagainya. Ini selalu negosiasi kita sama semua yang mau jadi mitra kita. Kita boleh beli sebagian, tapi harus ada transfer of technology dan harus ada offset. Jadi itulah kita optimis PTDI akan berkembang pesat dalam waktu yang sangat singkat. Saya kira itu. Dengar ini pesan Prabowo Subianto, yang niat korupsi, curi milik rakyat, segera keluarkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendorong industri pertahanan Indonesia terus mencetak prestasi terbaik. Karena jika industri pertahanan kuat, maka akan berbanding lurus dengan ekonomi dalam negeri. Sehingga jika ekonomi kuat, maka hal tersebut akan membantu menjaga kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, maksimalkan peran industri pertahanan dalam negeri. Negara kita besar, ruang udara merupakan akses. Kita adalah tuan rumah di negara kita sendiri. Kita harus menjadi tuan di tanah air dan ruang udara kita sendiri, seru Prabowo dalam pengarahannya saat mengunjungi PT Dirgantara Indonesia atau PTDI Persero di Bandung, Jawa Barat, Rabu 2 Februari 2022. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Presiden Joko Widodo memberi instruksi kepadanya sebagai Menteri Pertahanan untuk membesarkan industri pertahanan Indonesia. Ini adalah bentuk dari pengabdian patriot bangsa di abad 21. Kalau industri kita tidak kuat, tidak mungkin ekonomi kita kuat. Dan kalau ekonomi kita tidak kuat, tidak mungkin kita bisa jaga kedaulatan bangsa Indonesia. Karena itu kekurangan yang ada di masa lalu harus segera ditutup dengan prestasi yang terbaik, ucapnya. Adapun ia berpesan agar direksi tidak ragu dalam menindak mereka yang tidak menjalani tugasnya dengan baik, apalagi yang niat melakukan penyelewengan alias korupsi. Mencuri dari milik rakyat, ini segera harus dikeluarkan, ujarnya. Ia melanjutkan bahwa industri pertahanan dalam negeri adalah kebanggaan rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah senantiasa mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas industri dari segi pemasaran maupun teknologi. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan transfer of technology atau TOT dan offset dalam pembelian alutsista ke negara lain. Salah satu syarat dalam pembelian alutsista ke negara lain adalah offset. Offset ini dia atau negara lain harus membantu mengembangkan. Dia harus investasi di sini. Dia harus membantu tingkatkan produksi, alat-alat dan lain sebagainya. Kita, pemerintah, negosiasi kepada negara tersebut, jelasnya. Menhan Prabowo menekankan bahwa industri pertahanan dalam negeri juga perlu senantiasa menyadari bahwa mereka adalah kebanggaan bangsa Indonesia dan masyarakat mengharapkan kinerja terbaik mereka. Rakyat ingin lihat ratusan pesawat terbang buatan anak-anak Indonesia di udara. Negara kita besar, negara kita kaya, wilayah udara kita adalah aset. Kita adalah tuan di negara kita sendiri. Kita harus jadi tuan di tanah air dan udara kita sendiri, tegasnya. Presiden memberi instruksi kepada saya untuk membesarkan industri pertahanan
dan PTDI bagian yang sangat penting. Proses perkembangan PTDI sangat saya harus katakan sangat potensial ya, walaupun beberapa tahun mungkin seolah tidak diperhatikan, tapi Pak Jokowi sekarang bertekad untuk membangkitkan semua industri kita dalam negeri, dan saya diberi tugas untuk ikut mengembangkan industri pertahanan, dan potensinya sangat besar. Kemampuan insinyur-insinyur kita luar biasa. CN235 salah satu produk kita yang menurut saya sangat berhasil. Ratusan sudah dipakai di seluruh dunia ya. Banyak negara ingin membeli, bertanya. Akhirnya kita kerjasama dengan pihak Jet Investment untuk memasarkan bersama. Mereka punya jaringan, mereka punya kemampuan financing, sehingga ini akan memacu. Kemudian kami dari Kementerian Pertahanan menilai CN235 ini sangat potensial, sangat penting, bisa dipakai untuk angkutan logistik, bisa dipakai untuk pemadam kebakaran hutan, bisa dipakai untuk patroli maritim, bisa dipakai evakuasi medis, ya, jadi sangat berguna. Dan ini yang multi role ini yang kita akan pesan dalam program kita, program pertahanan yang sudah disetujui Presiden, sudah termasuk 10 CN235, tapi saya akan cari kemungkinan kita bisa tambah. Kemudian N219 ya. Siap. Ini sangat-sangat potensial karena kita lapangan perintis banyak, yang lapangannya rumput, lapangannya pasir, lapangannya pendek di gunung-gunung. Ini saya kira juga nanti akan menjadi kebanggaan kita. Jadi produksinya sudah cukup bagus. Kita akan memesan lebih banyak lagi supaya industri pertahanan kita kuat ya. Untuk mengejar efisiensi dan permintaan di luar, kalau kita hanya produksi 4 setahun nggak akan sampai, dan kita hilang peluang besar. Jadi saya minta produksi kapasitasnya ditingkatkan. Kita juga akan bantu mencari. Jadi sebagai contoh, anggaran pertahanan kita kan kita membeli pesawat-pesawat dari luar negeri. Salah satu syarat kita beli dari mereka, mereka harus kasih offset. Salah satu offset yang penting, dia harus membantu mengembangkan PTDI. Dia harus investasi di sini, dia harus memperbaiki, meningkatkan production line, alat-alat diperbarui dan sebagainya. Ini selalu negosiasi kita sama semua yang mau jadi mitra kita. Kita boleh beli sebagian, tapi harus ada transfer of technology dan harus ada offset. Jadi itulah kita optimis PTDI akan berkembang pesat dalam waktu yang sangat singkat. Saya kira itu. Pak, harapan dengan adanya kerjasama dengan kita gimana, Pak? Dengan harapan kita bisa jual lebih banyak. Dia punya jaringan di Afrika, di Amerika Latin, di mana-mana. Mereka nanya-nanya di mana kita bisa beli CN235. Alhamdulillah kita kerjasama sehingga sinerginya akan bagus.